Hidayah Malam, sebuah cerpen karya Widiantoro. Lewat tengah malam gelap, hawa dingin benar. Hujan turun deras setelah Isya baru berhenti 1 jam tadi. Suara jangkrik, burung, entah apalagi binatang malam jelas terdengar di telinga. Jamani melangkah tanpa alas kaki di jalanan tanah masih basah. Langkahnya tenang menuju selatan, ke rumah tua dekat batas kampung sebelah, rumah Pak Zainal. Tersiar kabar ia baru saja mengambil uang di bank. Uang itu ongkos berangkat haji atas nama istrinya yang wafat bulan kemarin. Bisa diambil secepatnya, bisa disimpan di bilik tidur. Nah, Jamani hendak ke situ mengambil uang itu. Jamani berjalan tenang dengan jaket hitam, senter, sebelah pisau terselip di pinggang, dan sarung. Dengan sarung itu ia menutupi wajah dan kepala, mirip ninja. Hanya sepasang matanya yang tetap terbuka. Rumah Pak Zainal jauh dari tetangga, rumah tunggal, sepi. Jamani telah berada di muka rumah hanya beberapa langkah. Cahaya beranda redup, bohlamnya kecil, mungkin hanya 5 watt. Ini suasana bagus, pikir Jamani. Dengan bohlam redup begitu samar, tak ada orang yang mudah mengenalinya. Pun setelah lewat tengah malam, mana ada orang mau ke sini? Tak ada. Rumah ini terlalu jauh. Baguslah, kata Jamani dalam hati. Pelan-pelan Jamani bergerak. Ia tengok kiri kanan, melangkah mendekati pintu rumah Pak Zainal. Tepat di muka pintu ia berdiri. Mulutnya komat kamit merapalkan sesuatu. Dicabutnya sebelah pisau yang terselip di pinggang. Dengan pisau putih tembaga yang terhunus tajam begitu, ia merasa gagah benar hendak membongkar pintu rumah Pak Zainal. Masuk ke bilik tidurnya, membuka lemari pakaian, mengambil uang 30 juta. Ya, 30 juta. Jumlah uang yang lumayan untuk bertahan hidup beberapa bulan bersama seorang istri di Tanjung Nipah. Jamani sekali lagi merapalkan sesuatu di muka pintu rumah Pak Zainal. Menadahkan sebelah tangan di depan dada, komat kamit lagi mulutnya. Tak lama ia mengusap wajah dengan telapak tangan kanan. Tangan kiri tetaplah menggenggam pisau tajam. Toleh kiri kanan, tak ada orang, pikirnya. Aman. Jamani telah dekat benar dengan pintu rumah. Baginya selalu ada cara mudah merusak kunci rumah orang hanya dengan pisau. Bersiap ia bekerja. Namun belum lagi rusak kunci pintu, dari dalam rumah terdengar suara lelaki takbir, Allahu Akbar. Suara takbir itu menghalangi Jamani. Tak jadi merusak kunci. Ya matinya muka rumah hening. Dari balik jendela berlapis gorden tipis, ia bisa tahu seorang lelaki sedang sholat di bilik tamu. Pak Zainal. Semula Jamani mengira Pak Zainal telah tertidur pulas karena mantra-mantra yang tadi berulang kali dirapalkannya. Ternyata tidak. Pak Zainal malah sehat. Ia sedang qiyamul lail, sholat malam. Jamani menunggu Pak Zainal sholat lantas tidur pulas. Dilihatnya lagi bilik tamu. Pak Zainal masih sholat, entah berapa rakaat. Jamani berdiri di muka pintu, resah. Telah beberapa kali tubuhnya gatal karena gigitan nyamuk yang tak bisa ditepuk. Di bilik tamu, Pak Zainal usai melaksanakan sholat, duduk bersila di atas sajadah. Lama. Jamani semakin gelisah. Pak Zainal tak tertidur pulas. Bagaimana ia bisa merusak pintu dan menggasak uang 30 juta itu? Seketika terbit dalam benaknya sebuah rencana. Apakah Pak Zainal kegorok saja lehernya? Biarlah ia besok ditemukan orang dengan jasad kaku, leher nyaris terpisah dari badan. Jamani lantas menimang-nimang pisau di tangannya, mengangguk pelan.
Ya, begitu saja. Tak ada cara lain. Untuk mendapatkan 30 juta, Pak Zainal harus tewas segera. Pisau putih tembaga ini yang akan bermain-main di lehernya. Mantap sudah Jamani dengan rencananya. Pak Zainal benar-benar harus tewas. Untuk itu ia harus bergerak cepat, seperti burung elang yang terbang di udara tiba-tiba memangsa anak ayam tanpa ketahuan induknya. Pintu rumah tak lagi dirusak, tetapi didobrak. Pak Zainal, tunggu. Waktumu di dunia ini tinggal sesaat lagi. Jamani menarik napas panjang, seakan hendak mengumpulkan tenaga sebanyak-banyaknya. Bisalah dengan mudah mendobrak pintu rumah. Ia telah siap untuk bergerak. Uang 30 juta itu harus secepatnya dalam genggaman. Ia mulai berancang-ancang. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Pak Zainal membaca Al-Quran. Jamani sontak geram. Urung lagi ia masuk ke rumah Pak Zainal, didengarnya lelaki itu mengaji. Suara tua yang tak nyaring. Suasana sepi. Suara itu jelas benar di telinga Jamani. Pak Zainal terus mengaji. Jamani mendengar saja. Entah berapa ayat telah lewat. Jamani tersentak ketika Pak Zainal membaca satu ayat. Tubuhnya seketika lemas. Ia ingat ayat itu dulu semasa kecil hingga kelas 3 SMP sering dibaca bapaknya kala menjadi imam sholat di rumah. Ayat yang dipahaminya dari penjelasan sang bapak pula sebelum meninggal dunia di usia 63. Tentang orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ya Allah, bibir Jamani bergetar, dadanya sesak, terasa payah ia bernapas. Dari balik gelap malam jelas benar wajah sang bapak telah berdiri di depannya. Dia tak henti menatap. Jamani sadar bapaknya telah lama meninggal dunia, tetapi kenapa bisa hadir seketika? Bulu kuduknya meremang. Ia gemetar ketakutan. Tubuhnya lemas. Pisau terlepas dari tangan, jatuh di lantai beranda berlampis porselen. Ting. Siapa? Teriak Pak Zainal mengejutkan Jamani. Cepat dia ambil pisau yang jatuh, memasukkannya dalam sarung, diselipkan ke pinggang. Tak lagi ia melihat sang bapak, entah pergi kemana. Aku, saut Jamani membuka sarung yang menutupi wajahnya. Aku siapa? Aku Jamani. Oh, kau. Ronda kah? Lewat tengah malam ada di sini, kata Pak Zainal sambil membuka pintu. Ya, begitulah, aku lewat, ku dengar bapak mengaji. Ayo masuk. Maaf bapak, biarlah aku permisi, aku hendak berjalan lagi, kata Jamani pamit. Silahkan. Pak Zainal tanpa prasangka apa-apa kembali menutup pintu. Belum jauh melangkah, Jamani berhenti. Rumah Pak Zainal dilihatnya lagi. Ayat yang dibaca lelaki tua itu masih terngiang di telinganya, tentang orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Semestinya aku seperti itu, bisik hati Jamani. Namun nyatanya, ya Allah, Jamani pulang buru-buru. Tak dihiraukannya suara jangkrik, burung, entah apa lagi binatang malam yang jelas terdengar di telinga. Ia ingin secepatnya sampai di rumah. Letaknya di utara Tanjung Nipah. Di rumah Jamani sepi, istrinya telah sejak tadi tidur di bilik pribadi. Jamani mencari-cari sesuatu. Beberapa menit begitu, istrinya bangun, mengucuk-ucuk mata, bertanya, mencari apa? Al-Quran, sajadah, kata Jamani. Istrinya terkejut, mulutnya sontak menganga. Hah? Sejak kapan kau ingat dengan kitab suci itu? Dengan alat sholat itu? Sejak tadi, jawab Jamani. Ya Allah, serius begitu kau abang?
Suara istrinya parau, ia menahan tangis. Dalam dadanya membuncah rasa haru dan bahagia. Sang suami yang telah bertahun-tahun tak sholat dan mengaji tiba-tiba mencari Al-Quran dan sajadah. Aku ingin menjadi orang yang beriman, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Aku harus sholat dan mengaji seperti masa kecil dulu. Bapak masih ada, kata Jamani. Tak didengarnya sang istri berulang kali berucap syukur alhamdulillah. Tak disebutnya suara dari lubuk hati sendiri. Aku bukan maling.